langkah nanti juga repot Pak. Menurut sekarang kan masa-masanya itu masa media ya. Kita salah sedikit saja yang sebenarnya tidak kita sengaja nanti bisa dipelintir oleh media begitu Pak Samsul. Iya, saya juga sepakat itu Pak. Memangnya betul harus berhati-hati dalam melakukan pengendalian agar tidak salah langkah itu Pak. Ya. Gini Pak Parlan, kalau boleh saya tahu, apa sih akar permasalahan yang Pak Parlan hadapi sehingga menjadi sebuah PR tersendiri bagi Pak Suparlan ini? Ya, terima kasih Pak Samsul. Gini, pada akhir-akhir ini itu anak didik saya itu luar biasa Pak. Tingkat kenakalannya itu luar biasa. Jadi kedisiplinan itu sudah luntur. Sebenarnya saya sudah melakukan seperti yang kita pelajari, itu ada kesepakatan kelas, kemudian restitusi, tapi ternyata masih anak-anak itu ya anaknya sebenarnya ya itu saja Pak yang parah itu, masih tetap saja melanggar dan melanggar. Padahal restitusi sudah saya lakukan beberapa kali, tapi kan karena belum berhasil, ya kita kan tidak boleh putus asa Pak. Putus asa, harus mencari jalan lain, gitu Pak. Ini Pak Samsul permasalahannya. Pada akhir-akhir ini anak kami di sekolah itu ya yang parah itu di kelas saya itu hanya 2 orang sebenarnya, tapi akan bisa berimbas pada yang lain. Padahal pintu gerbang itu sudah dibuka lebar-lebar Pak. Pintu gerbang sudah dibuka lebar-lebar, tapi ternyata anak-anak itu kok lebih suka lewat belakang, lompat pagar. Kalau lompat tinggi olahraga enggak apa-apa, ini lompat pagar Pak. Yang pertama kan enggak enak dengan tangga sekolah. Yang kedua kalau terjadi apa-apa nanti juga mesti sekolah juga yang disalahkan oleh orang tua, gitu Pak Samsul. Oke. Jadi memang butuh perhatian khusus gitu ya Pak ya untuk kedua anak tersebut ya Pak. Iya, memang butuh perhatian khusus ini. Ini Pak, kalau boleh saya tahu, kalau di rentang skala ini, kalau anak baik itu 1, kemudian anak yang paling nakal itu anggap saja rentangnya skalanya 10 ya Pak, 1 sampai 10 gitu. Ya. 10 yang paling nakal lah ya. Kira-kira 2 anak itu rentangnya berapa Pak? Kira-kira. Menurut anak itu kalau saya persentase itu ya hanya 6% Pak sebenarnya. Tapi 6% itu kan sangat mengganggu. Jangan-jangan kalau tidak segera dicarikan jalan keluar, nanti merambah pada anak yang lain yang ini aman, akhirnya anak-anak yang lain ikut-ikutan kan malah repot nanti Pak. Jadi mengajak teman-temannya bolos gitu. Iya. Baik Pak. Menurut Pak Suparlan ini, apakah anak ini masih bisa diatasi sendiri kenakalannya atau harus berkolaborasi seperti itu Pak? Menurut Pak Suparlan, kekuatan yang dimiliki sekarang ini bagaimana Pak? Gini Pak Samsul, jika itu bisa saya atasi sendiri, kemungkinan saya tidak minta pendapat Pak Samsul atau minta nasihat Pak Samsul untuk gimana itu. Ini sudah saya lakukan sendiri, tapi ternyata belum berhasil Pak, belum berhasil dan masih kalau saya bilangi, nak hari ini kenapa kamu lompat pagar? Ya jawabnya ya besok tidak lompat lagi Pak. Tapi ternyata besoknya tetap lompat lagi Pak. Gitu. Ya, ini sebelum kita berbincang ini Pak,
eh, upaya Pak Suparlan untuk berbincang dengan rekan sejawatnya Pak Suparlan atau Bapak atau Ibu Kepala Sekolah Pak Suparlan itu apa sudah dilakukan? Sementara belum Pak, karena Pak Kepala Sekolah beberapa minggu ini tidak ada, beliau sedang melakukan atau mengikuti diklat Pak. Terus dari guru BK juga masih ada permasalahan yang lebih lebih apa lebih mendesak untuk tangani ya. Jadi belum melakukan koordinasi Pak dengan beliau-beliau itu. Mudah-mudahan saya bisa membantu ini Pak. Iya, iya. Jadi Pak Samsul gimana jalan keluarnya gimana ini? Oke. Pak, kalau Pak Suparlan mengidentifikasi kan tadi sudah mengidentifikasi beberapa kali sumber dari permasalahan atau kenakalan anak-anak tersebut. Sebenarnya ini Pak, saya pengen tahu ini penyebab dari anak-anak kok bisa bandel seperti itu bagaimana, atau masalah keluarga atau pergaulan masyarakat atau bagaimana Pak? Ini Pak Samsul, alhamdulillah saya sudah melakukan identifikasi sebelum saya ketemu penjenengan. Ini begini, setelah tak identifikasi ternyata antara dua orang itu ada Dino dan Rehan. Ini Pak, anak-anak dari apa ya, orang di luar negeri itu. Kalau dulu kan TKW TKI, kalau sekarang istilahnya buruh migran ya, anak-anak dari buruh migran itu. Jadi anak-anak itu tidak diperhatikan oleh orang tuanya Pak. Yang si Dino itu ikut mbahnya, bapaknya di Korea, ibunya di Taiwan. Nah, terus Rehan ini ibunya di Taiwan, bapaknya di rumah, tapi ya sibuk dengan pekerjaannya Pak. Itu yang saya dapatkan informasi setelah saya melihat data dan kemudian survei ke tetangganya, itu yang terjadi. Tapi saya belum sempat ketemu dengan orang tuanya. Ini gimana kira langkah saya yang harus saya lakukan biar orang tua atau yang walinya itu tidak merasa tersinggung, terus permasalahannya bisa selesai gitu Pak. Ya betul Pak. Mungkin kalau Pak Suparlan WA atau telepon mungkin sudah ya Pak, tapi kalau bertemu kan belum. Nanti suatu hari saya bisa membantu Pak, nanti misalnya Pak Parlan butuh teman untuk pergi ke rumah anak tersebut, saya juga siap apabila Pak Parlan membutuhkan saya nanti. Ya siap. Terima kasih Pak Samsul. Untuk begini Pak, untuk selanjutnya ini apakah Pak Suparlan sudah punya rencana-rencana khusus atau strategi khusus untuk mengurangi kenakalan anak-anak tersebut Pak? Ini saya sudah punya sedikit Pak. Nanti tolong kalau kurang pas dengan beri masukan Pak ya, biar langkah saya nanti tidak keliru gitu. Pertama itu saya akan melakukan koordinasi dengan wali kelas, ya, koordinasi dengan wali kelas, karena saya belum sempat ngomong dengan wali kelasnya. Tujuan saya wali kelas nanti saya ajak untuk home visit Pak, untuk home visit ke rumah si Dino dan Rehan ini. Jadi biar orang tuanya juga tahu. Selain itu saya akan menghubungi guru BK Pak. Bagaimanapun kita kan keahlian kita dalam menangani anak itu kan masih kalah dengan guru BK. Kalau guru BK kan memang di ilmunya untuk itu, kalau kita kan untuk umum saja. Itu Pak. Kemudian dari guru BK nanti kalau ini belum selesai Pak, mudah-mudahan ditangani guru BK belum selesai, mungkin saya akan
juga menghadap ke bapak sekolah, ke kepala sekolah untuk mungkin orang tuanya dihadirkan ke sekolah atau bagaimana itu Pak. Itu sementara rencana-rencana saya seperti itu Pak. Oh begitu Pak. Kalau boleh saya saran ini Pak, tambahan saja ini Ya. Solusi bukan solusi ya istilahnya, hanya menambah saja, mungkin diperdayakan lagi untuk kerjasama dengan kepolisian dan juga dengan koramil terdekat, karena menurut saya ketika itu berjalan dengan baik, mungkin beliau dari Bapak kepolisian, dari polsek terdekat dan dari koramil itu nanti mungkin bisa secara rutin atau mungkin gimana ya Pak, untuk kelanjutannya memberikan edukasi yang positif. Kemudian kalau anak-anak itu mau berbuat kurang baik, nanti resikonya bagaimana dan sebagainya, itu menurut saya itu mungkin ada tambahan agar mereka itu, oh kalau seperti ini nanti risikonya seperti ini. Nah, seperti ini mungkin itu. Kemudian menurut saya nanti juga ketika home visit dilakukan lagi, mungkin juga bisa mencari informasi dari kepala RT terdekat ataupun ya, tetangga-tetangga ya. Itu iya Pak. Menurut saya itu tambahan kecil yang bisa dimasukkan ke dalam strateginya Pak Suparlan, karena mau tidak mau juga ini berjuang untuk anak bangsa. Iya. Masih Pak. Ini masih tertinggal lagi. Terima kasih atas saran-sarannya. Ini kan Pak, itu di belakang itu saya kemarin sempat naik ya, biasa dipakai anak-anak itu. Ternyata di belakangnya itu kolam Pak. Oh, gitu. Kolamnya tetangga sekolah. Ini rencana saya juga akan koordinasi dengan minta tolong pada yang punya kolam, sehingga anak-anak tidak boleh lewat situ gitu. Itu Pak. Kepolisian ya, di polisian nanti saya coba untuk berbicara dengan Pak Kepala Sekolah. Memang sangat perlu Pak ini. Kalau tidak segera ditangani, kayaknya kok bisa menjadi tindakan kriminal Pak ya. Mungkin begitu ya. Betul. Awalnya mungkin anak-anak ini hanya bolos atau masuk sekolah, tapi saya khawatir nanti kalau berbuat tidak baik di kolam ini, saya ingin ada di benak saya seperti itu Pak. Makanya saya tadi pas kemarin itu kan ngomong dengan Pak Samsul, Pak kalau punya waktu longgar saya dibantu, itu loh Pak masalah saya. Iya, ini memang saya juga setuju dengan sebenarnya strategi yang akan dilakukan Pak Suparlan sangat baik sekali. Mungkin ini menurut saya ini Pak Suparlan kan juga sudah banyak makan asam garam kalau di pendidikan ini. Mungkin pengalaman-pengalaman yang sudah lalu dalam mengatasi anak-anak nakal itu juga banyak keberhasilan ya Pak. Yang mungkin ya angkatannya sebelumnya memang ya dimanapun menurut saya, apalagi sudah tingkat SLTP itu mungkin ya sudah egonya itu memang sudah tinggi anak-anak ya Pak ya. Iya Pak. Atau mungkin Pak ya, saya berpikir atau mungkin anak ini kurang kasih sayang ya dari keluarga, karena mengingat si Dino itu bapaknya di Korea, ibunya di Taiwan, dia hanya ikut mbahnya. Terus si Rehan ini ibunya di Taiwan, bapaknya kerjanya pulang malam. Nah ini mungkin kok begitu ya, kurang latihan betul. atau gimana itu. Betul Pak. Dan memang secara materi mereka kan juga tidak kekurangan apapun kan, uang saku dan sebagainya. Tapi memang kasih sayang itu memang sangat besar ya Pak, dampaknya bagi anak. Jadi nanti Pak Suparlan juga pendekatannya juga humanis gitu ya Pak. Jadi memang seperti anaknya sendiri dan harus seperti anaknya sendiri, agar anak-anaknya itu bisa
bisa menganggap ini Pak Suparlan ini kok seperti ayah saya sendiri yang menyayangi saya begitu Pak. Mungkin seperti itu ya nanti ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saran dari Pak Samsul saya catat, saya agendakan sehingga saya lakukan mulai besok, amin. Kita lakukan. Ya. Nah, ini pertanyaan saya yang berikutnya nih Pak. Tadi sebenarnya sudah dijawab sebelum saya bertanya ini Pak Suparlan nanti. Kan rencana Pak Suparlan ini strateginya udah baik sekali ya Pak. Tinggal eksekusinya Pak, tinggal pelaksanaan perencanaannya itu Pak ya. Kira-kira lebih tepatnya kapan Pak? Ya ini Pak coba tak lihat waktunya. Besok itu hari Sabtu, kebetulan stakeholder sekolah tidak ada semua, belum ada. Rencananya Pak, Senin itu koordinasi Pak. Senin koordinasi dulu dengan wali kelas, juga guru BK. Kemudian hari Selasa Pak, insya Allah Selasa itu mulai saya lakukan. Ya, artinya seperti saran Pak Samsul tadi, bahwa kalau ke anak kita memang harus ekstra sabar, kita mendalami kira-kira apa yang dibutuhkan anak supaya nanti strategi saya yang sudah saya konsultasikan dengan Pak Samsul ini bisa berhasil Pak. Iya, luar biasa kalau saya mendengar secara langsung strategi yang akan dilakukan Pak Suparlan, kemudian ada tambahan-tambahan sedikit mungkin bisa diadopsi dari saya tadi. Iya Pak. Saya yakin mudah-mudahan atau gimana ya, dalam waktu dekat ini bisa berubah drastis gitu Pak ya. Kira-kira Pak butuh berapa lama dari perkiraan Pak Suparlan untuk melaksanakan tugas yang berat ini? Untuk saya punya Pak, ini tadi ada istilahnya ada plan A, kemudian ada rencana B dan plan C. Jadi kalau A tidak bisa, ya kita gunakan B, yang B tidak bisa kita gunakan C, kan gitu. Plan A-nya seperti tadi yang saya koordinasi dengan wali kelas dan guru BK. Kemudian plan B-nya saya berkoordinasi dengan ditambah dengan dari wali kelas, guru BK dan kepala sekolah. Juga dengan pemilik kolam Pak. Sedangkan plan C-nya itu nanti kalau mudah-mudahan tidak sampai plan C Pak. Dan sampai plan C sudah berhasil. Kalau yang terakhir ya seperti yang jenengan sarankan tadi, koordinasinya ditambah dengan kepolisian dan Koramil Pak. Kebetulan sekolah kami tidak jauh dari kedua instansi tersebut. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ini saya sangat apresiatif ini untuk Pak Suparlan karena mungkin tadi tidak terpikirkan di awal pembicaraan tadi, ternyata dengan pembicaraan yang ringan ini, wah luar biasa Pak Suparlan memiliki plan A, plan B, plan C dan seterusnya. Ini sangat luar biasa ini Pak. Kemudian Pak, sebagai guru kelasnya ya Pak, ini guru kelasnya ya Pak, atau guru mata pelajarannya Pak, ini guru kelasnya ya Pak ya. Iya. Kan sebenarnya banyak ini guru-guru lain yang memiliki kesamaan perasaan, tapi saya lihat Pak Suparlan ini yang sangat-sangat dominan dalam mengatasi kenakalan anak ini. Nah, pertanyaan saya Pak, peran dan tanggung jawab apa yang Pak Suparlan miliki, atau apa ya istilahnya, menjadi peran penjenengan atau tanggung jawab penjenengan sehingga saya harus menyelesaikan masalah ini. Nah, begitu. Itu bagaimana Pak? Terima kasih Pak Samsul. Ini mohon maaf bukannya apa ya, karena semua tugas itu adalah amanah. Ya. Saya berpikir kemarin, saya benar sudah ngomong dengan beberapa teman, tapi
tidak nyambung Pak, dengan saya rasa nyambung, tidak nyambung. Beliau jawabnya begini, ngapain mikir itu, tapi saya tidak bisa Pak, karena bagaimanapun saya di sekolah itu kebetulan sebagai wakil kepala sekolah, jadi harus berpikir keras daripada teman-teman yang lain Pak, harus berpikir keras daripada teman-teman yang lain, sehingga sebelum teman-teman yang lain melakukan, teman-teman lain sebelum atau sudah tidak mau melakukan, bagaimanapun ya saya harus melakukan, karena itu merupakan panggilan jiwa bagi saya Pak. Luar biasa. Jadi saya sangat senang sekali, saya sangat bahagia sekali bisa berbincang dengan Pak Suparlan, dengan ternyata pemikirannya juga sangat luar biasa. Pak, ini sebelum kita akhiri nih Pak, menurut Pak Suparlan ini, perbincangan kita dari awal tadi sampai sekarang ini sudah tidak terasa, sudah hampir 30 menit ini Pak. Itu apakah terbayarkan gimana? Ya, terbayarkan atau dapat solusi ini tadi Pak dari perbincangan kita dari sebelumnya tadi? Alhamdulillah Pak Samsul, saya sangat senang dengan meskipun obrolan kita hari ini hanya santai dan kita sama-sama tidak punya waktu yang lama. Alhamdulillah yang awalnya itu berjubel dalam benak saya itu ini mulai terurai Pak, saya bisa berpikir lebih jernih, sehingga saya tadi di awal juga tidak punya plan A, B, C tadi Pak, tapi setelah jenengan dampingi, jenengan beri masukan, itu saya jadi punya perencanaan yang itu Pak, ada A, B, C, dan mudah-mudahan nanti bisa berhasil Pak, harapannya begitu. Dan memang kalau kita harus prinsipnya ya harus berhasil, entah berhasilannya itu berapa persen, tapi paling tidak bisa mengurangi Pak gitu ya. Kalau misalkan 1 minggu itu anak itu misalkan 3 kali lompat, mungkin tinggal 1 kali, syukur-syukur sudah tidak pernah lompat pagar lagi, bangunnya pagi, karena biasanya anak-anak itu bangunnya kesiangan gitu Pak. Jadi alhamdulillah saya senang sekali dengan perbincangan kita hari ini. Saya bisa mendapatkan solusi yang mungkin awalnya sebenarnya sudah ada Pak, tapi saya masih ragu untuk melakukan, masih ragu karena belum ngomong dengan yang lain. Sedangkan teman yang saya ajak bicara bilangnya tidak usah dipikirkan, anaknya orang, ngapain kita pikir begitu. Tapi kan tidak bisa begitu Pak Lalu. Terima kasih, ini sangat membantu saya. Alhamdulillah Pak Suparlan, kalau memang perbincangan ini ada manfaatnya, tentunya dari jawaban Pak Suparlan sangat menggembirakan. Mudah-mudahan siswanya benar-benar sembuh dari kenakalannya, juga sebuah keberhasilan bagi pejuang pendidikan seperti Pak Suparlan. Sehat selalu Pak. Ya, terima kasih. Silakan nanti kita bisa sambung lagi di pertemuan kapan-kapan kita ketemu lagi. Dan mohon maaf ini sudah mengganggu waktu penjenengan ini, mengganggu. Ya. Saya sangat senang sekali nih Pak. Ya, sementara kita cukupi sekian Pak. Mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amin saja dari saya, kita cukupi ya Pak. Iya Pak, karena kita juga harus melakukan kegiatan kita masing-masing gitu Pak ya. Terima kasih Pak Samsul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Suparlan. Gimana kabarnya Pak? Baik. Nah, Pak Samsul sendiri gimana ini? Alhamdulillah, saya sehat Pak. Baik, tetap semangat. Alhamdulillah. Ini Pak Samsul, mumpung kita ketemu, saya teringat kemarin waktu kita ketemu di perempatan,
dekat perempatan waktu Pak Samsul mencarikan lauk untuk putranya itu kan sempat ngomong sedikit ya masalah siswa penjenengan, tapi ya karena kita sama-sama tergesa-gesa saat itu kita belum sempat ngobrol. Barangkali pada saat ini kebetulan kita kan punya waktu yang meskipun tidak banyak, cukuplah untuk berbincang santai. Masalah apa yang jenengan hadapi kemarin? Begini Pak, saya itu masih sangat bingung karena kebetulan saya kan mengajar di kelas 4, kemudian ada siswa pindahan dari sekolah swasta. Sebelumnya saya bahagia karena ada tambahan siswa. Ternyata anak tersebut kok belum bisa membaca dan menulis dengan baik. Waduh, ini akhirnya saya sangat mengeluh. Jadi saya seharusnya itu bisa mengajar dengan baik, kemudian melakukan pembelajaran dengan tahapan materi yang ada. Dengan seperti ini akhirnya saya harus membagi dua antara saya menata waktu dengan si anak tersebut untuk saya sendirikan, kemudian pada anak-anak. Nah, itu masih begitu rancu itu loh. Saya belum menemukan formula yang baik gitu. Oke, tapi ini maaf Pak Samsul, kok jenengan percaya ke saya, ini harapannya apa nanti setelah kita bincang-bincang ini, kira-kira jenengan punya harapan bagaimana? Mudah-mudahan saya bisa membantu jenengan. Saya butuh teman ngobrol Pak. Saya yakin dengan penjenengan nanti saya bisa menemukan titik temu, saya bisa melakukan atau membuat formula khusus agar anak saya yang baru itu tadi bisa cepat mengikuti temannya, bisa lebih baik dalam belajarnya, membaca dan menulis, termasuk berhitungnya juga biar enak gitu, cepat bisa itu. Dan saya harus punya teman ngobrol ini untuk saya ajak sharing itu gitu Pak. Jadi Mbak ya, murid jenengan itu masih belum bisa nulis atau belum lancar? Iya Pak, ini memang begini Pak. Alasan orang tuanya itu kenapa dipindah begitu. Katanya karena di sekolah swasta itu juga, mohon maaf ini Pak ya, karena satu kelas itu banyak siswanya, akhirnya ada yang terbengkalai. Jadi itu terbengkalai. Iya, dan anak tersebut akhirnya sampai kelas 4 itu luar biasa memang Pak. Itu belum gimana ya Pak? Mungkin hanya 25% lah Pak bisa mengenal huruf dan angka itu Pak. Jadi saya itu bingung ini. Ini harus mudah-mudahan nanti dari hasil obrolan kita nanti dengan bisa mendapatkan solusi. Terus mungkin Pak Samsul sendiri sudah punya rencana-rencana yang akan dilakukan, cuma mungkin masih ragu atau gimana, barangkali kita bisa obrolkan di sini Pak. Iya, untuk sementara ini Pak, saya hanya bisa mengajar dengan buku seadanya. Jadi misalnya saya sisihkan waktu luang dari waktunya anak-anak dalam belajar itu membaca dengan tulisan saya saja. Jadi mungkin abata atau sasasa jajanya satu kata mungkin seperti itu. Jadi saya belum bisa gimana ya Pak ya, formula saya masih belum ketemu ini. Jadi saya harus membutuhkan Pak Suparlan ini untuk berbincang ini Pak. Mungkin Pak ya, dicoba dengan cara yang berbeda, misalkan apa ya, mungkin jenengan kan punya Pak, punya banyak tulisan, punya banyak gambar, itu mungkin bisa digunakan Pak. Wah, iya Pak, saya baru ingat ini. Iya betul tuh. Aduh,
ini sebenarnya barang sepele ini, tapi Iya. nggak bisa terpikir nih tadi. Ya, Ya Pak, ya. waktu saya ke dalam jenengan kan banyak itu buku-buku yang sudah lama atau tulisan-tulisan jenengan, gambar-gambar yang sudah tidak dipakai karena putra jenengan sudah tidak gunakan, itu mungkin bisa digunakan, Pak. Oh, iya Pak, iya. Oh. Nah ini tambah lagi nih. Ya terima kasih Pak. Ya ini memang saya tidak terpikir ke sana, tapi kalau dari pendapat Pak Suparlan, wah itu bagus Pak. Itu belum saya ajarkan sebelumnya. Belum. Itu nanti berarti ini nanti akan saya kumpulkan satu demi satu. Saya pilah-pilah mana yang bisa saya berikan pada anak tersebut. Mungkin ya juga permainan warna yang ada bisa saya berikan sama anak tersebut Pak, agar lebih kemampuan otaknya itu bisa lebih menyerap maksimal gitu daripada tulisan saja, tulisan aba, tata, sasa begitu. Oke Pak. Itu yang kemarin saya lihat kan gambar-gambar yang sudah dipakai oleh perjanjian berserakan itu kan kalau bisa digunakan kenapa tidak? Itu masukan Pak Samsul barangkali bisa dengan gunakan. Gitu. Sangat luar biasa. Terima kasih Pak, itu tadi yang memang belum terpikir oleh saya. Dari Pak Suparlan berpendapat itu tadi, wah iya nih, ini masuk ini satu lagi nih. Oh iya Pak, ini juga saya baru ingat kalau saya pernah berencana untuk istilahnya mengumpulkan literatur dari Google saja, kemudian saya akan mendownloadnya, kemudian saya pilah-pilah sesuai dengan kemampuan anak saya tersebut. Jadi tidak saya harus mengambil modul atau membeli buku kecil di toko buku. Jadi saya bisa mengambil di sana, saya sesuaikan dengan tahapan perkembangannya, saya print begitu, mungkin saya staples sendiri dan bisa saya berikan besok Pak. Kemungkinan tambah itu Pak. Maaf Pak Samsul, apakah sebelumnya jenengan sudah mengadakan analisa kepada anak ini kira-kira yang dibutuhkan bagaimana itu? Nanti kan mungkin akan memudahkan jenengan ini. Iya. Saya sudah membuat angket sebenarnya Pak, angket, kemudian saya untuk orang tua, angket untuk orang tua karena anaknya belum bisa membaca tersebut, dan saya juga sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk tanya jawab terhadap anak tersebut. Tapi karena itu tadi sebelumnya saya masih bingung ini menata waktu bagaimana anak ini dan sebagainya, sehingga itu sampai belum terfikir, sampai belum terlaksana saya itu Pak. Jadi kemungkinan ini nanti setelah perbincangan kita ini kok menarik ini, jadi saya punya ingat, oh iya ini ada ini, jadi seperti itu. Pak Samsul, kira-kira jenengan sekarang punya rencana apa untuk memperlakukan atau memberikan perlakuan pada murid jenengan yang luar biasa tadi? Iya Pak. Ini tadi setelah saya mendapatkan isi dari perbincangan ini dengan Pak Suparlan ini, saya nanti begini Pak, saya akan membuat modul kecil yang isinya tadi dari Google yang saya pilah-pilah, saya print out sendiri. Kemudian saya juga akan mencari media yang di rumah tadi ada potongan-potongan anak saya, potongan gambar-gambar, ada nama-nama dan sebagainya, nanti akan saya kumpulkan, kemudian bisa saya ajarkan. Kemudian yang akan saya laksanakan nanti, saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat dengan alasan nanti misalnya saya ada rapat, ada pertemuan dan ada kegiatan yang lain,
saya minta tolong kepada rekan tersebut untuk meneruskan itu. Ya, Nah, ini sementara yang akan saya lakukan itu karena kami juga tidak memiliki rekan guru untuk pendidikan khusus, Pak. iya. Jadi Memang Pak Samsul, ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini kita ya sangat kesulitan, Pak. Agak kesulitan karena kita memang tidak punya ilmu untuk itu, tapi paling tidak kita harus bisa sedikit melakukan meskipun belum belum masih jauh dari target ya, dari target berbeda dengan ahlinya. Kira-kira penjenengan punya rencana apa saja dan mungkin kapan dilakukan? Terus yang perlu penjenengan ingat bahwa penjenengan harus sering kolaborasi. Ini maaf ya, ini harus sering kolaborasi karena kita tidak bisa melakukan sendirian, Mbak. Kita tidak sendirian. Nanti kalau sendirian penjenengan berat. Jadi saran saya penjenengan melakukan koordinasi dan kolaborasi mungkin dengan orang tua itu diperbanyak karena penjenengan harus, menurut saya penjenengan harus bisa meyakinkan orang tua bahwa sebenarnya tanggung jawab itu yang pertama adalah beliau, orang tua itu, orang tuanya. Sedangkan kita di sekolah itu bersifat membantu, Pak. Mungkin itu saran saya, Kak. iya, Pak. Terima kasih Pak Parlan. Itu memang belum saya lakukan yang untuk koordinasi dengan orang tua secara penuh. Jadi mungkin setelah perbincangan ini banyak sekali ide-ide yang muncul, Pak. Ya mau tidak lepas dari bantuan Pak Suparlan. Dalam waktu dekat ini, insya Allah mulai hari ini hari Jumat ya Pak, mungkin mulai minggu depan itu rencana sudah saya sampaikan tadi akan saya laksanakan, termasuk juga bertemu langsung dengan bapak dan ibunya anak saya itu. Anak saya namanya Zakaria, Pak. Jadi bagus sekali seperti Nabi. Iya, jadi kalau pagi ketika pembelajaran itu memang tidak ada orangnya karena orang tuanya yang satu, yang ibunya memiliki putra bayi yang ayahnya itu memang pedagang keliling. Jadi sulit ditemui. Nah, mungkin dalam waktu dekat ini, mungkin mulai minggu depan ini, saya harus membuat perjanjian ke sana begitu setelah bakdo maghrib atau bakdo maghrib itu Pak nanti. Kalau seperti itu. Oke. Nanti kalau misalkan penjenengan butuh teman ke sana, tidak ada teman, nanti hubungi saya. Insya Allah saya siap untuk membantu itu. Terima kasih. Sangat-sangat berterima kasih. Iya Pak, ini memang sulit kalau sendirian gitu, mungkin tidak ada yang menguatkan gitu, memang berbeda. Kalau ada temannya itu memang juga mantap gitu rasanya. Ya. Selain itu gini Pak Samsul, kalau penjenengan sendiri tidak membawa teman, siapapun itu, nanti apalagi yang saya khawatirkan pas penjenengan sampai di sana, bapaknya masih belum pulang. Ya, yang betul. ada ibunya. Nanti kan malah menimbulkan fitnah. Tapi kalau bisa paling tidak berdua begitu, yang pertama bisa menguatkan, yang kedua juga menghindari fitnah karena penjenengan sudah tahu bahwa ibunya yang selalu di rumah, sedangkan ayahnya pedagang keliling. Sedangkan pedagang keliling kan pulangnya belum tentu. Ya, betul Pak, betul. Itu rencana-rencana yang baik. Jadi Pak Samsul bisa mungkin mengagendakan, hubungi dulu. Nomor HP-nya ada Pak? Insya Allah ada Pak, ada. Saya punya untuk nomor HP-nya Pak. Untuk ayahnya juga, untuk ibunya juga ada karena kalau anak saya yang Zakaria tadi sakit gitu, salah satunya menghubungi saya gitu. Jadi saya memiliki nomor keduanya. Untuk mungkin Pak Samsul saran saja untuk koordinasi pertama bisa janjiannya itu dengan lewat HP kapan beliaunya itu
ada, terus nanti jenengan bisa menyiapkan apa yang akan disampaikan ke orang tua dari Zakaria tadi, gitu Pak. Terima kasih. Iya Pak, nanti akan saya buat untuk data-datanya anak ini agar dalam menyampaikan itu bisa leluasa gitu, Ya. bisa enak gitu, bisa lancar gitu. Iya Pak, terima kasih. Pak Samsul, ini sedikit lagi untuk masalah modul yang dengan buat itu, Iya. saran saya itu lebih Pak, lebih ke alam sekitar saja biar anak-anak lebih Okay. mengena. Siap, okay. Betul Pak. Iya. Gambar ayam atau apa itu kan anak kan bisa lihat aslinya begitu. Betul. Oh ini betul, terima kasih Pak, karena saya berpikirnya karena memang dari awalnya di pikiran tuh belum, masih keruh gitu ya, masih bingung ya. Jadi saya itu yang saya dulu tuh buaya, harimau, padahal di sini tidak ada ini. Kalau sudah kita telanjut kan memang sudah bisa memahami, oh memang ada buaya di sana atau begini. Tapi kalau oh betul ya Pak, kalau anak saya ini kan membaca saja belum bisa, nanti kalau buayanya mana gitu Pak. Terima kasih Pak Suparlan, itu masukan yang sangat baik. Akan saya terapkan nanti Pak, akan saya revisi yang sudah saya cetak sebelumnya, nanti akan saya pilah-pilah lagi agar lebih konteksnya bisa terpenuhi Pak. Terus penjaringan sudah, maaf ini penjaringan sudah koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Oke. Sementara belum, jadi sampai saat ini, sampai saya berbincang dengan Pak Suparlan ini, saya belum menyampaikan karena beliau juga sibuk, seringkali mendapatkan WA undangan rapat begitu Pak. Kemudian beliau juga istrinya juga sakit, jadi saya belum bisa berkoordinasi. Jadi ya ini tadi dengan Pak Suparlan ini sudah luar biasa ini. Jadi nanti insya Allah kalau sudah ada perkembangan, nah ini perkembangan hasilnya ini akan saya laporkan nanti. hasil baiknya saya nanti akan saya sampaikan untuk beliau Pak. Sekarang bagaimana, apakah jenengan sudah mulai punya gambaran apakah ini harus bagaimana yang saya lakukan, terus juga bagaimana dengan perasaan jenengan, apakah sudah agak plong atau masih terjadi keruwetan atau bagaimana? Iya, memang di awal di sebelumnya ketika kita berjumpa sebentar aja waktu itu Pak, di perempatan jalan itu ya Pak, itu memang ruwet. Saya sebelumnya tidak mengalami yang seperti ini. Jadi dulu-dulu itu anak-anak memang kurang bisa membaca, tapi secara alfabet mereka bisa. Nah kalau anak saya yang Zakaria ini luar biasa. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, H sudah selesai, kesananya tidak hafal. Jadi di awalnya itu ruwet ini kepala saya, tapi dengan berbincang-bincang dengan Pak Suparlan ini rasanya kok banyak sekali ide yang sebelumnya tidak terpikir dan sekarang muncul begitu saja dengan arahan dan juga pendapat dari Pak Suparlan. Terima kasih Pak. Insya Allah akan saya laksanakan sesegera mungkin, dan termasuk juga membuat modul dengan tema kontekstual atau di sekitar sekolah itu akan saya selesaikan itu, dan yang seperti tema-tema alam liar itu nanti akan saya ditaruh di belakang, bukan di belakang tapi mungkin bisa ditaruh di belakang setelah pengembangan itu. Iya ya. Terus ini Pak Samsul, kira-kira penjenengan punya target berapa lama
yang target awal saja itu harus, menurut saya harus dibuat Pak, biar kita harap jenengan nanti kerjanya bisa sistematis gitu. Ya, untuk anak-anak itu maksud saya anak saya yang Jakarta itu untuk sementara Pak, untuk target saya mengenal alfabet selesai, menghitung sampai 20 selesai itu saya targetkan 2 minggu. Kemudian membacanya itu 1 bulan, mungkin agak lama enggak Pak ya, mungkin 1 bulan saya targetkan dia bisa membaca dan menulis itu Pak, karena mau tidak mau memang harus bersabar luar biasa ini. Ya. Untuk 1 bulan saya rasa juga tidak terlalu lama Pak, karena seperti yang jenengan ceritakan tadi, ini anak istimewa ya Pak, istimewa Pak. Ini memang jenengan harus sangat bersabar. Saya bayangkan, kalau saya sendiri, mohon maaf Pak, sendiri malah tidak bisa membayangkan menjadi jenengan. Jadi dia anak-anak sudah kelas 5 Pak tadi ya, belum bisa. Kelas 4 Pak. Kelas 4 masih belum bisa membaca, ini aduh gimana ini ya. Saya harus kembali menjadi guru TK dan guru kelas 1 Pak. Nah, mudah-mudahan nanti dengan target penjenengan, dengan usaha penjenengan nanti bisa berhasil dengan baik Pak. Karena kalau keberhasilan penjenengan itu juga nilai tersendiri bagi saya. Karena nanti kalau anak panjenengan tadi, si Zakaria tadi, melanjutkan terus ke SMP saya, waduh ini kalau tidak bisa baca ya saya ikut pusing lagi Pak ini. Ya repot ini Pak Suparlan. Iya. Iya Pak. Ya, terus ini Pak Samsul, mohon maaf, kok ini ya, penjenengan kok punya semangat seperti itu, padahal kalau kita mau enak bagi kita, itu kan tidak usah dipikirkan Pak, itu kan anaknya orang. Iya betul. Apa yang melatar belakangi penjenengan seperti itu? Menurut saya begini Pak, saya sebagai guru, saya mendapatkan amanah dari orang tua anak saya Zakaria tadi, sekaligus peran saya sebagai pendidik dan juga ayah di dalam kelas itu saya mau tidak mau harus memenuhi amanah tersebut. Menurut saya, kalau anak ini tidak berhasil membaca dan menulis, aduh ini salah satu kegagalan saya menjadi seorang guru ini Pak. Jadi mau tidak mau, dari hati nurani saya, dari kesadaran saya sendiri, saya harus mampu menjawab tantangan ini. Zakaria harus mampu membaca dan menulis dan berhitung, meskipun dalam tahap bisa saja. Jadi kalau ke depannya, ke atasnya, mungkin dia di kelas selanjutnya bertambah juga perkembangan otaknya, mungkin dia bisa lebih baik lagi. Tapi yang jelas saya harus mengemban amanah yang luar biasa ini, baik dari orang tuanya, juga dari sekolah saya, juga tupoksi saya sebagai guru. Menurut saya itu Pak. Luar biasa Pak Samsul, hebat, luar biasa. Karena saya berpikir saya belum bisa seperti jenengan yang terlalu sabar untuk menangani anak-anak yang belum bisa baca. Saya kan tahunya sudah cetakan panjenengan. Cetakan panjenengan sudah jadi, baru saya terima gitu Pak Samsul. Gitu. Ya memang meskipun memang tidak ya Pak, memang manusiawi, saya merasa kesal juga. Mengapa seperti itu? Ya misalnya anak saya Zakaria itu sudah bisa baba, tata, sasa, jiji, sisi, bubu, tutu, seperti itu. Mungkin seperti besoknya dilanjutkan lagi, ada kekurangan lagi, lupa mungkin seperti itu. Aduh, jadi kesal, sebenarnya ada rasa kesal, tapi kembali ke amanah tadi Pak. Jadi astagfirullah begitu. Oke, luar biasa Pak Samsul. Mudah-mudahan ini kan bisa melaksanakan rencana-rencana panjenengan tadi.
Mungkin masih ada yang perlu penjenengan sampaikan pada saat ini, bisa agar nanti dari hasil obrolan kita itu penjenengan bisa mendapatkan hasil sesuai dengan harapan panjenengan. Saya sangat berterima kasih sama Pak Suparlan atas waktunya, karena mau tidak mau saya ternyata setelah perbincangan ini saya memiliki kekuatan untuk menemukan ide-ide yang sebelumnya tidak ada atau samar. Jadi sekarang dengan perbincangan ini saya bisa mengambil ide-ide atau strategi-strategi untuk melatih mendidik anak saya yang istimewa ini menjadi lebih baik lagi. Jadi sangat luar biasa dan saya sangat berterima kasih atas waktunya Pak Suparlan. Saya rasa itu aja Pak. Terima kasih kembali Pak Samsul. Nanti kalau ada waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Semoga penjenengan selalu dikaruniai kesehatan sehingga bisa melakukan tugas-tugas yang harus penjenengan lakukan. Juga mohon didoakan saya juga bisa tetap sehat sehingga kita bisa kalau bisa selalu sharing tentang apapun yang kita hadapi, meskipun kita mengampu jenjang yang berbeda, gitu Pak Samsul ya. Saya rasa karena panjenengan masih banyak kegiatan dan saya pun begitu, saya rasa sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau selama saya memberikan ngobrol dengan panjenengan ada yang mungkin kurang pas, Pak Samsul ya. Selamat jalan dengan tundur, hati-hati. Saya tak bisa pulang. Iya. Ya. Assalamualaikum Pak Mas Suparlan. Waalaikumsalam Pak Samsul. Ayo kita keluar sama-sama siapa? Kita lewat saya Pak langsung ke utara, sini ke timur ya. Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ini saya tutup ya Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.